Siap nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai implementasi nilai-nilai dasar ASN atau kita singkat dengan aneka. Kali ini saya akan mewawancarai 2 pejabat publik dan 2 penerima layanan masyarakat. Baik, pejabat pertama kali ini adalah Ibu Suyatmini SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangnongko 1 Kalasan. Saat ini saya sudah bersama dengan beliau, Ibu Suyatmini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya Bu. Di tengah pandemi seperti ini yang belum ada ujungnya ini, kita harus tetap fit, daya tahan tubuh dijaga supaya tidak terpapar ya Ibu. Baik Ibu, nilai-nilai dasar ASN ini sudah tidak asing bagi kita. Nilai-nilai tersebut ada 5, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, di lingkup sekolah ini, nilai-nilai tersebut apakah sudah dilaksanakan Ibu? Alhamdulillah sudah Bu. Baik, kalau sudah bagaimana Ibu implementasi nilai-nilai ASN tersebut di sekolah yang Ibu pimpin? Implementasi nilai-nilai ASN di sekolah kami SD Negeri Karangnongko 1, contohnya untuk nilai akuntabilitas sebagai guru. Yang pertama, melakukan penilaian hasil belajar sesuai dengan pedoman penilaian. Yang kedua, guru mampu mempertanggungjawabkan keilmuan yang diampu. Yang ketiga, melakukan koreksi hasil ujian akhir semester atau ulangan tengah semester secara cermat dan teliti. Selanjutnya, untuk contoh etika publik sebagai seorang guru. Yang pertama, guru memperlakukan siswa sebagai partner dalam belajar mengajar. Yang kedua, guru membangun komunikasi yang baik dengan siswa, guru, orang tua, murid, dan masyarakat. Yang ketiga, guru menghasilkan karya tulis ilmiah yang memenuhi kaidah ilmiah dan tidak melakukan plagiarisme. Yang keempat, melakukan presensi, daftar hadir dosen dan daftar mahasiswa secara kontinu. Selanjutnya, contoh komitmen mutu sebagai guru. Yang pertama, guru senantiasa melakukan refleksi atas evaluasi pembelajaran. Yang kedua, guru menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas. Yang ketiga, guru berinovasi dalam pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, guru melakukan penilaian sesuai dengan standar penilaian. Selanjutnya, untuk contoh nilai anti korupsi sebagai guru. Yang pertama, datang dan pulang tepat waktu. Yang kedua, melakukan penilaian secara transparan dan akuntabel. Yang ketiga, tidak memungut biaya atas pekerjaan profesinya. Baik Ibu, itu tadi contoh-contoh penerapan nilai ASN kepada guru nggih Ibu. Iya. Nah, untuk hambatannya, apakah ada hambatan dalam melaksanakan implementasi nilai-nilai tersebut Ibu? Misalnya, kalau ASN itu harus datang ke sekolah dan pulang ke sekolah tepat waktu, apakah itu sudah berjalan Bu di sekolah ini gitu? Mengingat itu biasanya hal yang begitu sulit gitu. Dalam menerapkan kedisiplinan, ini masih ada guru yang belum disiplin datang dan pulang sekolah. Tapi ya hanya beberapa nggih Bu. tidak beberapa, Yeah. tapi ya hanya satu. Hanya satu, Ya, gitu. hanya satu. Alhamdulillah teman-teman guru kami sekolah kami itu disiplin ya, kecuali hanya situ. Tapi sudah ada peningkatan kok, tidak. Baik. Iya Bu, tapi masih tetap diingatkan terus-menerus nggih Bu. Selalu kami ingatkan. Mungkin karena itu dari diri sendiri ya Bu, hati nuraninya seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah kita minta, kita upayakan tapi dari diri sendiri belum bisa, ya mau bagaimana lagi gitu nggih Bu. Selalu kita ingatkan. Baik, nggih. Lalu Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana upaya Ibu dalam menerapkan nilai-nilai ASN tersebut di sekolah, terutama bagi guru-guru yang ASN? Nilai-nilai yang
Akuntabilitas contohnya Ya, Ibu. akuntabilitas Mengenai contohnya. tupoksi misalnya. Ya, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tupoksi guru, maka kepala sekolah di sini melakukan supervisi, baik supervisi pembelajaran maupun supervisi administrasi guru. Guru Nggih. diminta tertib dalam berbagai administrasi seperti RPP, silabus, dan lain sebagainya. Ini semua harus lengkap. Baik. Yang kedua, Nggih. nilai nasionalisme. Nah, di sini seorang guru harus bisa menjadi teladan bagi orang lain serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Guru juga harus taat menjalankan ibadah sesuai agamanya. Nah, sebagai seorang muslim, misalnya kita biasakan sholat berjamaah. Baik. Dalam musyawarah, nah jika ada suatu hal Nggih. masalah, maka kita harus melakukan diskusi. Nggih. Kita cari kesepakatan bersama. Misalkan dalam upacara, karena setiap hari Senin kalau pas Nggih. situasinya tidak di masa Masih, pandemi kan nggih. kita upacara, itu Betul. kegiatan rutin. Nah, di Ya, sini semua guru wajib mengikuti upacara bendera. Baik. Seperti upacara 17 Agustus kemarin. Nah, Nggih. di sini semua guru Harus juga mengikuti upacara walaupun di rumah ya, Bu, ya. walaupun, Nggih, walaupun di baik. rumah, karena di masa pandemi seperti ini. Iya. Terus kami juga tidak melakukan diskriminasi. Nah, guru-guru kami tentunya juga tidak akan melakukan diskriminasi terhadap peserta didik. Nah, untuk menunjukkan cinta produk dalam negeri di sini, nah guru-guru setiap hari Kamis atau tanggal 2 ini sesuai dengan aturan dari Dinas Pendidikan Sleman, kita memakai batik. Oh, iya. Selanjutnya, ini masih ada lagi, misalnya contoh etika publik. Di sini guru-guru memberikan pelayanan masyarakat kepada masyarakat, kepada siswa, kepada wali murid. Itu semuanya diberikan layanan dengan baik. Dalam tentu saja misalnya ada tamu, tentu kita berikan pelayanan yang baik kepada mereka. Baik. Selanjutnya untuk komitmen mutu. Nah, di sini guru harus mempunyai target yang harus dicapai. Nah, di sini ini dituangkan dalam visi misi Sekolah, misi Bu. sekolah. Nah, ini untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, ini menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif. Tidak lagi menggunakan metode yang tradisional, Bu, hanya ceramah saja. Tapi karena sudah teknologinya tinggi, maka harus menggunakan misalnya video pembelajaran atau apa gitu, Bu. Karena di sini akan membuat anak-anak itu tidak bosan. Iya, anak-anak betul. akan merasa lebih giat untuk belajar. Betul. Ya. Selanjutnya untuk anti korupsi. Nah, ini dalam penggunaan anggaran kita berpegang teguh pada jenis anggaran. Baik. Laporan tentunya kita buat secara akuntabel dan transparan. Baik, ternyata implementasinya sudah begitu banyak dan sudah terlaksana dengan baik ya Ibu. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi. Amin, alhamdulillah. Ini selalu kita usahakan demi untuk kebaikan kita bersama untuk meningkatkan kualitas di sekolah. Baik, Ibu. Ini. Saya sebagai calon ASN, Ibu, semoga bisa meneruskan juga nilai-nilai tersebut dan menjadi jati diri bagi saya. Terima kasih untuk waktunya, Ibu. Kita akhiri podcast kali ini. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Sekian. Semua ASN juga sehat-sehat selalu dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Teman, untuk narasumber kita yang kedua adalah beliau Bapak Suprapto SPD selaku perangkat desa di Desa Tegalrejo, Taman Martani, Kalasan, Sleman. Selamat pagi Pak Prapto. Selamat pagi. Oke, apa kabar?
Baik-baik, sehat. Alhamdulillah sehat nggih Pak. Nggih. Di tengah pandemi seperti ini kita harus fit nggih Pak, Ya, supaya sehat. tidak terpapar. Nah, nanti kita juga akan berbincang mengenai COVID di Desa Panjenengan nih Ya. Pak. Pak Prapto, bisakah Bapak jelaskan tugas atau jabatan yang Bapak emban di masyarakat? Tugas saya di masyarakat selain menjadi ketua RW untuk saat ini juga menjadi ketua tim penanganan COVID-19 di Dusun Tegarjo. Baik. Nggih, menurut Bapak nih, Bapak kan juga sebagai guru nih ya sebenarnya, tapi juga memangku jabatan di desa. Apakah nilai-nilai dasar ASN seperti tanggung jawab, akuntabilitas, nasionalisme, lalu etika publik, pelayanan publik, komitmen mutu dan anti korupsi itu juga sudah ada di Desa Panjenengan, Pak? Sudah ada Ye. untuk melayani masyarakat. Ya, juga betul. sudah Utamanya dilaksanakan. sebagai pelayan Ya, masyarakat. dilaksanakan di masyarakat. Ye. Lalu nilai-nilai dasar ASN itu tidak hanya melekat di ASN saja, ya Pak, ya, tetapi kepada semua pelayan masyarakat, tidak terkecuali perangkat desa seperti Bapak. Sebagai contoh nih Pak, nilai akuntabilitas atau tanggung jawab. Nah, tanggung jawab seperti apa yang Bapak emban sebagai pelayan masyarakat di desa? Untuk melayani masyarakat di desa, kami berusaha untuk semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat, nanti bekerja sama dengan tim penanganan COVID, dan juga di desa kami membentuk tim yang namanya Jaga Warga untuk selalu berkomunikasi dengan warga masyarakat agar nanti sewaktu-waktu ada sesuatu hal yang perlu disampaikan ke warga nanti bisa disampaikan kepada warganya melalui Jaga Warga. Nggih, baik. Kalau pada umumnya nggih, Pak, untuk sebagai RT, RW atau dukuh itu kesehariannya tugasnya seperti apa, Pak? Tugas yang Bapak emban? Kalau dari RW yang pertama untuk tugas hanya melayani masyarakat di waktu masyarakat untuk mencari KK, untuk mencari surat pindah atau mungkin untuk surat nikah, ada yang surat-surat yang lain yang berkenaan dengan kegiatan masyarakat itu. Nggih, baik. Nah, selain nilai tanggung jawab, Pak, ada nilai akuntabilitas itu contohnya seperti sikap kepemimpinan. Nah, di masyarakat ini nilai kepemimpinan dalam masyarakat yang Bapak emban itu seperti apa, Pak? Untuk nilai kepemimpinan dalam kegiatan di masyarakat adalah melayani masyarakat di waktu ada pandemi seperti ini, kemudian juga menerapkan prokes dan sebagainya. Harus sebagai contoh ya Pak untuk masyarakat. Misalnya pemimpinnya tidak prokes, nanti warganya juga tidak prokes ya Pak. Nanti penyebarannya semakin banyak. Baik, dari segi nasionalisme Pak, bagaimana Pak? Untuk nasionalisme kami tidak membeda-bedakan antara perangkat desa dan juga dengan warga. Baik itu warga yang miskin, warga yang kaya, warga yang kurang dan sebagainya, karena di masyarakat kan banyak warga yang berbeda-beda. Kemudian juga memberikan hak masyarakat, misalnya untuk orang yang terkena COVID jangan sampai nanti ada yang dikucilkan, ada yang menjadikan mereka tidak nyaman dan sebagainya. Kemudian juga memberikan bantuan dari pemerintah yang saat ini juga dari pemerintah desa, mungkin ada yang dari RT atau RW. Kemudian juga mengadakan musyawarah dengan warga sekitar, dengan masyarakat yang pada saat ini terkena COVID itu. Baik. Kalau dari segi musyawarah ini Pak, apakah masih setiap ada hal gitu, apakah ada musyawarah? Kalau musyawarah saat ini karena di masa pandemi kami menggunakan kegiatan dengan itu daring, jadi teman-teman dari RT setiap ada sesuatu kita menggunakan WA-an atau mungkin betul ya Pak, karena pandemi tidak boleh berkumpul ya Pak. Karena nggak boleh berkumpul, jadi punya di desa itu ada grup RT RW, kemudian ada grup penanganan COVID, juga ada grup lagi yaitu grup yang namanya untuk pemberian bantuan warga itu ada. Baik, Nah, ini kan masih dalam rangka kemerdekaan negara kita, Pak.
Bagaimana hiruk pikuk kemerdekaan di desa Bapak mengingat masih dalam pandemi? Jika dulu kan ada lomba-lomba untuk anak-anak, orang tua, rame nggih Pak, pasang umbul-umbul. Boleh tidak Pak? Kalau sekarang bagaimana? Apakah harus hanya sekedar wajib memasang bendera merah putih atau bagaimana? Kalau saat ini memang di desa kami nggak ada kegiatan yang sifatnya rame-rame karena masih PPKM. Jadi Nggih. memang dari warga per RT itu saya wajibkan untuk mendirikan umbul-umbul. Jadi Baik. ini walaupun tidak dijelaskan, Nggih. tapi mungkin dari warga sudah mengetahui apa untuk mendirikan umbul-umbul dan bendera merah putih. Jadi untuk mengingat saja, walaupun kita tidak boleh melaksanakan kegiatan rame-rame, tapi paling tidak di masyarakat sudah Betul. mengenal untuk memberikan apa ya, istilahnya Cinta tanah air ya ya, cinta Pak, tanah ya. air untuk Betul. ya Memasang minimal lah nggih Pak, ya, nggih, memasang minimal bendera memasang merah putih. Ya, baik. Lalu dalam etika publik nih Pak, sebagai pelayan masyarakat kan harus memberikan layanan secara jujur, tanggap, cepat, lalu ada menghargai komunikasi. Nah, bisakah Bapak jelaskan bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan warga? Untuk membangun masyarakat dengan warga, kami selalu bekerja sama dengan warga, kemudian juga tidak membeda-bedakan hak warga, kemudian juga melayani masyarakat di desa, karena saya juga seorang AS, jadi mungkin dari warga saya sudah paham. Jadi kalau misalnya minta surat pun, kalau saya tidak di rumah biasanya mencari di sekolah, atau mungkin ada yang sebelumnya mereka berkomunikasi dulu WA atau apa nanti. Karena kan kita juga punya kesibukan tersendiri, jadi mungkin warga sudah tahu itu. Baik. Lalu dalam meningkatkan kualitas di desa, komitmen seperti apa yang harus dilaksanakan? Misalnya kan di sekolah ada visi misi yang harus dicapai. Nah, kalau di desa itu ada tidak Pak seperti visi misi seperti itu? Visi misi sebenarnya di desa juga ada, tapi ya yang namanya di desa itu kebanyakan memang orang-orangnya tidak seperti di sekolah ya, jadi memang kita harus dengan sabar dan sebagainya untuk melayani masyarakat dan juga warga. Jadi untuk pencapaian kegiatan di masyarakat itu memang selalu berkoordinasi dengan warga. Baik. Nah, terakhir ada nilai anti korupsi. Nah, bagaimana penerapan anti korupsi di masyarakat, Pak? Apakah harus di desa itu harus penggunaan anggaran harus jelas, apa harus transparan, memberikan laporan jelas kepada warga? Ini uangnya untuk apa? Habis untuk apa? Berapa? Seperti itu. Apakah ada, Pak? Ya, untuk di masyarakat memang kita harus jelas dan transparan. Seperti di masyarakat kita kemarin kita juga mendapat bantuan sekitar 58 juta untuk pembangunan talut. Tapi kita memang harus transparan dengan warga masyarakat, karena yang namanya uang itu sepeser pun kalau di masyarakat itu tidak jelas, nanti juga warganya tidak menjadikan tanda tanya. Jadi kalau masalah keuangan memang di masyarakat kami, memang kami kemarin juga RW dan selaku RW dan juga selaku panitia pembangunan untuk pembangunan talut di dusun kami juga selalu transparan, walaupun laporan itu kemarin tidak dilaporkan secara rapat berkumpul, tapi hanya lewat WA dari grup RT RW dan juga grup yang lain, jadi nanti semua orang bisa membaca. Tetapi jelas nih Pak itu laporan untuk apa, anggaran untuk apa. Jelas. Nggih. Baik. Terkait COVID-19 Pak, apa upaya desa dalam menangani COVID? Apakah di desa Bapak sudah ada yang terpapar? Untuk desa kami memang kemarin banyak yang terpapar. Ada 8 orang yang meninggal. Itu yang terpapar. Baik. Kemudian kalau yang terkena COVID itu ada sekitar kemarin 18 kalau nggak salah, tapi ada tambahan cukup banyak. Itu kemudian kami dari tim penanganan COVID di desa itu juga mengadakan sekedar bantuan. Jadi tiap RT, atau misalnya RT 3 yang kena, nanti yang untuk penanganan itu dari RT 3. Kemudian untuk RT yang lain nanti hanya membantu. Kemudian karena kemarin banyak yang terkena COVID, kami dari tim
Satgas Covid Tegarjo itu kemarin minta bantuan dari warga itu, satu RT itu saya mintai bantuan 1 juta. Kemudian RW juga 1 juta, jadi kemarin terkumpul 8 juta untuk penanganan Covid di Tegarjo. Jadi alhamdulillah untuk saat ini tinggal 2 orang yang masih alhamdulillah. yang masih isolasi mandiri, tapi alhamdulillah semuanya sehat. Itu aja. Karena begitu banyaknya, apakah di desa ada lockdown begitu Pak? Kalau kemarin pas awal-awal itu ada lockdown. Kemudian untuk yang tahun ini kemarin sewaktu ada 5 orang yang meninggal itu, keadaan desa Tegarjo sepertinya agak panik itu. Kemudian ada pintu-pintu yang bukan pintu utama, artinya pintu yang samping desa itu terpaksa harus ditutup, di lockdown. Tapi untuk jalan utama tetap masih dibuka, karena hanya untuk antisipasi. Ini ada 5 hari itu sempat bakul-bakul yang dari luar itu tidak boleh masuk, karena situasi seperti mencekam gitu. Lalu dari warga ini Pak, karena ada lockdown, apakah mereka patuh atau merasa ini mengganggu pekerjaan seperti itu Pak? Kalau di masyarakat ya sebagian sudah tahu, karena itu aturan di masyarakat. Tapi ya ada juga yang warga yang merasa terganggu karena jalannya harus putar agak jauh, karena di depannya kebetulan di lockdown, akhirnya harus lewat jalan tengah. Jadi ada yang merasa agak jauh gitu. Terakhir ini Pak, apa hambatan dan tantangan dalam melayani masyarakat? Yang jelas tantangan di masyarakat tuh ya karena masyarakatnya ya bermacam-macam pendidikannya. Itu ya kalau yang orang-orang yang berpendidikan aja di masyarakat tuh agak mudah ya, tapi kalau bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang di masyarakat itu kurang pengalaman dan pendidikannya, itu memang harus kita rangkul, kita jelaskan dengan dari bawah, karena memang masyarakatnya memang lain-lain. Tapi kan masyarakat yang berpendidikan itu enak-enak saja untuk melayaninya gitu. Saya kira cukup sekian Bapak wawancara kita mengenai nilai-nilai dasar ASN. Ternyata sudah diterapkan dengan baik di desa, walaupun perangkat desa tidak harus menjadi ASN, tetapi tetap sebagai pelayan masyarakat harus melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih Pak Prapto, sehat selalu. Siap, terima kasih.